we go. In 3, 2, 1. Halo guys, dimanapun kamu berada, selamat datang di channel Giovanni Des Cinema. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Top Gun Maverick yang dirilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Joseph Kosinski dan dibintangi oleh Tom Cruise. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Film diawali dengan narasi yang menjelaskan bahwa pada tanggal 3 Maret tahun 1969, Angkatan Laut Amerika mendirikan sekolah elit penerbangan jet tempur khusus untuk 1% pilot terbaik dengan tujuan mempelajari seni pertempuran udara. Hanya beberapa pilot Amerika yang mampu lulus dan dinyatakan sebagai pilot jet tempur terbaik di dunia. Angkatan Laut menyebutnya sekolah taktik tempur, sedangkan para pilot menyebutnya sekolah Top Gun. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang kapten yang bernama Maverick. Dia adalah salah satu pilot lulusan terbaik dari sekolah Top Gun 30 tahun yang lalu. Walaupun Maverick telah menerima banyak penghargaan, kini dia hanya menjadi seorang penguji pesawat tempur. Tak lama kemudian, setelah Maverick selesai memperbaiki jetnya, dia pergi ke pangkalan untuk menemui temannya yang bernama Hondo. Sesampainya di pangkalan, Hondo memberitahu Maverick bahwa Laksamana Kane memerintahkan untuk membatalkan program pesawat canggih mereka karena mereka telah gagal menembus target kecepatan yang diinginkan Laksamana Kane, yaitu 10 Mach. Namun, Maverick hanya bisa meraih kecepatan terbaiknya di 9 Mach. Di samping itu, Laksamana Kane ingin memindahkan anggaran program gagal tersebut ke programnya yang lain, yaitu Drone Ranger, yang merupakan program drone canggih tanpa awak, yang artinya pesawat tempur tak akan lagi dioperasikan oleh manusia. Hondo juga memberitahu Maverick bahwa Laksamana Kane sedang dalam perjalanan ke pangkalan untuk langsung membatalkan secara resmi program pesawat canggih tersebut. Mendengar hal itu, Maverick merasa tertantang dan ingin membuktikan kepada Laksamana Kane bahwa Maverick akan berhasil menyentuh kecepatan 10 Mach. Sebelum Laksamana Kane tiba di pangkalan, mereka mulai mempersiapkan jet untuk melakukan tes. Saat Maverick sudah mengudara, Maverick terus berusaha untuk mencapai kecepatan 10 Mach dan akhirnya berhasil. Namun, Maverick belum puas dengan pencapaiannya dan kemudian menambah kecepatannya lagi. Ketika kecepatannya menyentuh 10,4 Mach, sensor jet tempur tersebut bermasalah, lalu disusul dengan ledakan. Beruntung sebelum jet tempur itu meledak, Maverick berhasil keluar dari sana dan mendarat dengan selamat. Kemudian dengan kebingungan, Maverick memasuki sebuah kafe dan meminta minum sambil bertanya lokasi di mana dia berada. Setelah dijemput oleh tim penyelamat, Maverick dibawa ke markas. Lalu Maverick menemui Laksamana Kane. Laksamana Kane menyebutkan satu persatu prestasi Maverick dan kemudian bertanya heran, mengapa Maverick tidak mendapatkan promosi dan tidak mau pensiun? Harusnya Maverick sudah menjadi Laksamana bintang 2 atau bahkan menjadi seorang senator. Lalu Maverick menjawab bahwa di sini adalah tempatnya. Sambil kesal, Laksamana Kane mengatakan bahwa pesawat prototipe yang dihancurkan Maverick suatu saat tidak lagi membutuhkan pilot, karena di masa depan pertempuran udara akan lebih mengandalkan pesawat tanpa awak. Kemudian setelah perbincangan itu, Maverick dikirim kembali ke sekolah Top Gun, yang dimana merupakan Maverick berlatih menjadi pilot jet tempur 30 tahun silam. Setelah tiba di sekolah Top Gun, Maverick bertemu Laksamana Simpson, yang merupakan kepala sekolah Top Gun, dan Laksamana Bates, yang merupakan komandan pengembangan perang Angkatan Laut. Simpson memberitahu Maverick bahwa mereka telah menerima sebuah misi berbahaya dari Pentagon untuk menghancurkan sebuah pabrik pengayaan uranium ilegal yang dibangun melanggar perjanjian multilateral NATO.
Nantinya uranium itu akan digunakan sebagai senjata nuklir, yang berarti akan menjadi ancaman bagi Amerika dan sekutunya. Namun misi tersebut sangat sulit dilakukan karena pabrik uranium tersebut terletak di sebuah lembah pegunungan yang dikelilingi oleh sistem anti-rudal dan juga memiliki beberapa pesawat generasi kelima, yaitu Sukhoi Su-57 dan beberapa pesawat tempur F-14. Dengan pengalaman dan analisa yang tajam, Maverick memaparkan bahwa misi ini bisa dilakukan dengan menggunakan 4 jet tempur F-18 dengan formasi 2 jet bertugas untuk meledakkan target dan yang 2-nya lagi bertugas sebagai pelindung jika terjadi pertempuran udara. Simpson memerintahkan Maverick untuk segera membentuk tim dan melatih dari 12 lulusan Top Gun yang sudah dipilih untuk melaksanakan misi tersebut. Mengingat mereka hanya memiliki waktu selama 3 minggu sebelum pabrik uranium itu beroperasi. Ketika melihat 12 nama tersebut, Maverick terkejut karena Rooster ternyata masuk dalam kandidat. Rooster sendiri merupakan anak dari Goose, yang merupakan sahabat Maverick. Dia masih merasa bersalah atas tewasnya Goose. Namun, Simpson menyatakan bahwa dia menunjuk Maverick atas perintah Laksamana Tom Iceman, yang merupakan sahabat lama Maverick, saat bersama di Top Gun. Dan akhirnya Maverick pun bersedia menjadi instruktur para pilot. Pada malamnya ketika Maverick sedang nongkrong di sebuah bar, Maverick disapa oleh seorang wanita yang ternyata wanita tersebut adalah mantan kekasih Maverick. Kemudian Penny menyatakan dia telah membeli bar tersebut 3 tahun yang lalu. Kemudian mereka pun berbincang tentang masa lalu mereka. Dan ketika Maverick menggoda Penny, Penny pun membunyikan lonceng yang ternyata Maverick melanggar aturan di bar tersebut. Sebagai hukumannya, Maverick harus mentraktir semua orang yang ada di sana. Tak lama kemudian, para kandidat Top Gun datang ke sana. Mereka adalah Hangman, Payback, Fanboy, Phoenix, Coyote, dan juga Rooster. Saat Maverick akan membayar semua tagihan, uangnya tidak cukup, dan Penny pun meminta mereka untuk melempar Maverick. Dari luar, Maverick melihat Rooster memainkan piano. Hal itu mengingatkannya kepada Goose 30 tahun silam. Hal itu kembali mengingatkan Maverick dengan peristiwa tragis yang merenggut nyawa sahabatnya tersebut. Kemudian keesokan harinya, Laksamana Bates mengumpulkan mereka untuk memberikan arahan dan memperkenalkan Maverick sebagai instruktur mereka. Ketika mereka melihat ke belakang, sontak mereka pun kaget karena merekalah yang telah melempar Maverick keluar bar tempo hari. Kemudian Maverick memperlihatkan buku panduan tentang pesawat yang akan mereka gunakan. Karena Maverick mengetahui bahwa mereka sudah menguasai semua teori tersebut, bahkan musuh sekalipun sudah mengetahuinya, dan Maverick pun membuang buku tersebut. Maverick menyatakan bahwa yang tidak diketahui oleh musuh adalah batas kemampuan pilotnya. Kemudian Maverick pun meminta mereka untuk menunjukkan kemampuannya. Satu persatu lulusan terbaik Top Gun tersebut diuji oleh Maverick. Dengan cara main, mereka harus saling menarget, semacam main kucing-kucingan. Jika sasaran terkunci, maka yang terkunci harus dihukum push up 200 kali. Dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi, Maverick pun mengalahkan semua lulusan terbaik Top Gun tersebut. Ketika sedang terbang bebas, Maverick menantang Rooster, dan Rooster pun meladeni Maverick. Ketika pertarungan sedang sengit-sengitnya, mereka menyalahi aturan yang dimana pesawat harus terbang di 5.000 kaki ke atas. Namun mereka terbang di bawah 5.000 kaki. Dan ketika Rooster lengah, Maverick pun membalikan keadaan. Dan akhirnya Rooster pun kalah. Kemudian setelah peristiwa itu, Simpson memperingatkan kalau aksi Maverick sebelumnya bisa membahayakan nyawa para pilot. Namun Maverick beralasan bahwa hal itu merupakan cara terbaik untuk supaya para pilot mengeluarkan semua kemampuannya. Dan memastikan supaya ketika di misi nanti, mereka berhasil dan pulang dengan selamat, karena Maverick tidak ingin tragedi yang menimpa sahabatnya terulang lagi. Kemudian di saat yang sama,
Hangman dan Coyote melihat foto siswa Top Gun 30 tahun silam, dan mereka pun mengetahui bahwa ayahnya Rooster pernah menjalankan misi dengan Maverick. Selanjutnya, scene beralih ke Maverick yang pergi ke bar untuk menemui Penny. Namun di sana Maverick pun bertemu dengan putrinya Penny yang bernama Amelia. Maverick pun menyatakan bahwa dia ingin melunasi hutang ke ibunya. Tidak lama Penny pun datang. Kemudian Maverick pun pergi kencan bersama Penny di sebuah kapal laut yang nampaknya terjadi CLBK di sana. Singkat cerita, Maverick menjelaskan kepada para pilot mengenai teknik penyerangan target dalam melaksanakan misi ini, bahwa musuh terbesar dalam menjalankan misi ini adalah waktu, dan saat menuju lokasi target, para pilot harus bisa terbang rendah di bawah 100 kaki untuk menghindari radar musuh. Karena jika ketinggian melebihi 100 kaki, radar musuh akan segera mendeteksi dan rudal pun akan ditembakkan secara otomatis dan dapat membunuh para pilot. Di samping itu, pabrik uranium tersebut dijaga oleh jet tempur Su-57. Oleh karena itu, para pilot harus menerbangkan jet mereka dengan kecepatan minimal 660 knot, sehingga para pilot bisa menyerang target dan menghindari kejaran jet tempur musuh. Setelah briefing tersebut, mereka langsung melakukan latihan penyerangan dengan diawali Coyote dan Phoenix. Namun percobaan pertama mereka gagal memenuhi target yang diberikan oleh Maverick. Begitupun juga dengan Hangman dan Payback. Ketika Rooster dan Yale menjajah latihan tersebut, mereka berhasil mencapai target. Namun Rooster terlambat 1 menit dari target waktu yang diberikan Maverick, sehingga Maverick pun menyatakan Rooster gagal. Karena dengan kecepatan tersebut, Rooster memberikan waktu kepada jet tempur musuh untuk menembak mereka. Kemudian terjadi perdebatan antara mereka, dan puncaknya Hangman yang mengejek Rooster dengan menyatakan bahwa mereka harus terbang seperti Maverick dan ayahnya Rooster. Dan Rooster tidak cocok untuk misi ini, sehingga membuat Rooster marah, dan akhirnya Maverick pun membubarkan sesi latihan itu. Setelah itu, Maverick pergi menemui Iceman. Maverick curhat kepada Iceman bahwa Maverick sangat khawatir jika tragedi yang menimpa ayah Rooster terulang kembali. Kemudian Iceman pun mencoba untuk meyakinkan Maverick bahwa misi ini akan berhasil dan para pilot akan pulang dengan selamat. Keesokan harinya, Maverick mengajak para pilot untuk bermain football di pantai dengan tujuan untuk membuat mereka menjalin kebersamaan dan menjaga kekompakan sebagai tim. Malam harinya, Maverick pergi berkencan dengan Penny di rumahnya. Saat mereka bermesraan di kamar, tiba-tiba Amelia pulang ke rumah sehingga membuat Maverick panik dan keluar dari rumah Penny melalui jendela supaya kedatangannya tidak diketahui oleh Amelia. Namun ketika keluar, Amelia akhirnya memergoki Maverick. Selanjutnya, mereka diberitahu Laksamana Warlock bahwa misi mereka dimajukan 1 minggu karena pabrik uranium yang menjadi target sudah mulai beroperasi. Lalu Maverick menyampaikan secara rinci bahwa tim 1 dengan 2 pesawat akan berdampingan dan menuju lokasi target yang berada di lembah pegunungan. Maka dari itu, para pilot harus bermanuver tajam untuk bisa mendekat ke arah target. Setelah tim pertama berhasil mengunci target dengan laser, tim kedua bertugas untuk menghancurkan target. Setelah menghancurkan target, mereka langsung menaiki tanjakan tinggi untuk melewati lembah tersebut. Dalam kondisi itu, para pilot harus berjuang dan harus tetap sadar, karena dengan perubahan ketinggian yang sangat drastis, dapat mengakibatkan tekanan gravitasi yang semakin tinggi. Kemudian, ketika berhasil melewati lembah, para pilot akan terdeteksi radar musuh, sehingga rudal musuh pun akan menyerang mereka, dan kemudian mereka pun memulai latihan untuk menghancurkan target. Blue team, you've been spotted. Setelah berlatih, Maverick menghampiri Rooster. Lalu Rooster meluapkan kekesalannya dan mempertanyakan kepada Maverick atas penarikan berkasnya yang membuat Rooster tidak bisa naik pangkat. Kemudian Maverick menjelaskan bahwa Rooster belum siap. Namun Rooster berusaha meyakinkan Maverick. Ketika mereka sedang berdebat, Warlock memberitahu Maverick bahwa Iceman telah meninggal. Dan Maverick pun segera pergi ke pemakaman Iceman. Maverick sangat terpukul atas kepergian Iceman karena senior sekaligus sahabat dan pelindungnya kini telah tiada. Seusai pemakaman,
Simpson memecat Maverick karena metode pelatihan Maverick sangat mustahil dilakukan oleh para pilot, yang kemudian Simpson pun akan mengambil alih untuk menggantikan Maverick, dan Maverick pun segera pergi dari sana. Maverick yang bingung kemudian menemui Penny. Maverick menyatakan bahwa dia telah dipecat dan dilarang terbang secara permanen. Mendengar hal itu, Penny pun berusaha memberikan semangat agar Maverick tidak menyerah begitu saja. Penny menyarankan supaya Maverick terus berjuang demi keselamatan para pilot. Jika sesuatu terjadi pada mereka, maka Maverick akan dihantui rasa bersalah di seumur hidupnya. Kemudian scene beralih ke Simpson yang dimana dia menjelaskan kepada para pilot bahwa instruktur pelatih telah diganti oleh dirinya. Simpson menetapkan waktu menuju target dari 2,5 menit menjadi 4 menit. Kemudian Bob menginterupsi bahwa dengan menurunkan kecepatan, musuh akan dengan mudah untuk menembak mereka. Ketika briefing masih sedang berlangsung, Simpson melihat radar bahwa ada orang yang sedang menerbangkan jet tempur di wilayahnya. Maverick to range control. Entering point Alpha. Confirm green range. Tanpa diduga, jet itu dipiloti oleh Maverick yang sedang melakukan simulasi menghancurkan target, yang akhirnya dia berhasil mencapai waktu dari target yang ditentukan sebelumnya. Bombs away. Atas aksinya itu, Simpson murka terhadap Maverick karena Maverick sudah melanggar aturan dan bisa dibawa ke pengadilan militer. Namun di sisi lain Maverick berhasil mencapai target. Atas keberhasilan itu, akhirnya Simpson memutuskan untuk mempertaruhkan jabatannya dan menunjuk Maverick sebagai pemimpin tim penyerangan. Setelah itu Maverick pergi menemui Penny untuk berpamitan. Maverick pun memberitahu Penny bahwa dia ditunjuk sebagai pemimpin tim penyerangan. Mendengar hal itu, Penny pun bahagia dan ia juga berharap Maverick agar bisa pulang dengan selamat. Singkat cerita, misi penyerangan pun tiba. Maverick kemudian memilih tim utama yang akan berangkat bersamanya, yaitu Payback, Fanboy, Phoenix, Bob, dan Rooster. Sementara pilot lainnya agar tetap siaga di kapal induk sebagai tim cadangan. Sebelum berangkat, Laksamana Simpson memberikan semangat kepada para pilot. Simpson menyatakan bahwa mereka sudah latihan dengan sangat keras dan harus pulang dengan selamat. Setelah semuanya dipersiapkan, misi pun dimulai. Ketika mereka tiba di perbatasan, rudal Tomahawk ditembakkan dengan tujuan untuk menghancurkan pangkalan udara musuh. Para pilot kemudian membentuk formasi serangan dengan kecepatan tinggi dan mulai menyusuri lembah. Nampak jelas rudal SAM yang merupakan rudal anti-jet tempur berada di atas bukit yang bisa menyerang kapan saja jika mereka terdeteksi radar musuh. Di saat yang sama, pusat komando mendeteksi 2 jet Su-57 sedang berpatroli. Setelah mendapat informasi tersebut, para pilot menambah kecepatan mereka untuk menuju target. Di saat rudal Tomahawk berhasil menghancurkan pangkalan udara musuh, pesawat patroli tadi menyadari bahwa mereka sedang diserang dan jet patroli tersebut pun kembali ke arah mereka. Di waktu yang sama, Maverick sedang menaiki tanjakan lembah yang sangat curam, diikuti oleh Phoenix dan Bob. Kemudian Bob mengunci target dengan laser dan Maverick pun meluncurkan serangan pertama. Acquired. Bombs away. Setelah berhasil, tidak lama Rooster pun menyusul dengan meluncurkan serangan kedua. Setelah berhasil menghancurkan target, ketika melewati tanjakan lembah yang curam, mereka terdeteksi radar musuh dan secara otomatis rudal musuh pun ditembakkan. Mereka berusaha untuk menghindari rudal tersebut menggunakan suar. Ketika Rooster berkali-kali menjadi target rudal, Rooster kehabisan suar. Namun di sana Maverick datang untuk menembakkan suar pelindung rudal. No! Rooster pun selamat, namun rudal tersebut mengenai jet tempur Maverick, dan akhirnya jet tempur Maverick pun jatuh. Atas peristiwa itu, Rooster merasa terpukul dan ingin putar balik untuk mencari Maverick. Namun Simpson melarangnya.
dan memerintahkan mereka untuk segera kembali ke kapal induk. Di sisi lain, ternyata Maverick masih hidup. Namun, tak lama kemudian, dia ditemukan oleh helikopter musuh. Dan dia pun segera berlari untuk pergi dari sana. Di samping itu, Maverick pun dihujani tembakan oleh helikopter musuh. Saat Maverick terpojok, tiba-tiba Rooster datang dan menghancurkan helikopter musuh. Tidak lama setelah itu, Rooster kembali terdeteksi radar musuh, dan Rooster pun ditembak jatuh. Maverick pun segera berlari menuju lokasi jatuhnya Rooster, dan beruntung Rooster pun baik-baik saja. Kemudian Maverick memarahi Rooster karena tidak mematuhi Simpson untuk kembali ke kapal induk. Maverick memang sengaja mengorbankan dirinya agar Rooster selamat. Setelah berdebat, akhirnya mereka pun berdamai. Setelah itu, mereka berdua pergi ke pangkalan udara musuh dan melihat sebuah pesawat F-14 yang terparkir di sana. Kemudian mereka pergi menyelinap ke pangkalan udara musuh untuk mengambil jet tersebut, yang dimana akan digunakan untuk kabur dari sana. Setelah berhasil mencuri jet, Rooster langsung menyalakan sinyal GPS, sehingga pusat komando mengetahui bahwa mereka selamat dan sedang menuju kapal induk. Ketika di perjalanan, mereka menemukan jet tempur musuh, yang kemudian jet tersebut untuk memerintahkan segera kembali ke pangkalan. Tidak lama setelah itu, musuh pun menyadari bahwa jet yang dipiloti Maverick itu bukan rekannya. Dan salah satu jet tempur pun berpindah posisi ke belakang Maverick, yang dimana posisi tersebut merupakan posisi menembak. Kemudian Rooster menyarankan untuk menyerang mereka. Rooster juga memotivasi Maverick bahwa jet musuh memang lebih canggih, tapi tergantung dari pilotnya. Kemudian Maverick pun langsung bermanuver dan menembaki jet musuh hingga jatuh. Namun, musuh yang satu lagi masih mengejar Maverick. Lalu Maverick pun bermanuver kembali dan membalikkan posisi untuk menyerang musuh. Tetapi musuh berhasil menghindarinya. Setelah itu, Maverick pun terbang rendah supaya jet musuh kesulitan untuk mengunci Maverick. Mereka pun saling menyerang. Dan akhirnya Maverick pun berhasil menembak jatuh musuh. Ketika mereka tiba di perbatasan, jet musuh sudah menghadang dan menyerang Maverick. Karena rudal dan amunisinya sudah habis, Maverick hanya bisa menghindari serangan musuh. Ketika Maverick terpojok, tanpa diduga jet musuh pun meledak, yang ternyata Hangman lah yang menembak jet musuh tersebut. Hangman pun berhasil menyelamatkan Maverick dan Rooster. Kemudian mereka pun kembali ke kapal induk dengan selamat. Setelah mereka tiba, semua bersorak bergembira, dan misi pun dinyatakan berhasil. Hondo kemudian memeluk Maverick dan Rooster dengan penuh rasa bangga. Kemudian, scene berpindah dengan Rooster sedang membantu Maverick memperbaiki pesawat. Tak lama kemudian, Penny dan Amelia pun datang untuk menemui Maverick. Film diakhiri dengan Rooster yang melihat foto kenangan Maverick bersama ayahnya saat berada di Top Gun. Jadi begitulah alur cerita Top Gun Maverick. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video kami, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kami. Sampai jumpa di next video.